Fastabiqul khairat. Fastabiqu itu kata perintah, maka berbuatlah mana yang lebih mana yang tercepat, itu hasyr harfiah. Kalau hari ini terjemahnya berlombalah. Fastabiqu dari istabaqa yastabiqu, mujarradnya sabaqa berarti dahulu ya. Fastabiqu, maka ambil bagianlah kamu sesegera mungkin. Untuk apa? Al khairat. Al khairat untuk amal-amal yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, penonton channel Rahasia Islam, bertemu lagi kita pada kesempatan kali ini untuk kembali menyimak dan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Abuya Ar-Rasy Hasyim. Sebelum kita menyimak dan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan Abuya Ar-Rasy Hasyim nantinya, tidak lupa marilah kita selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga di akhirat kelak kita mendapatkan syafaat darinya dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita bersama-sama menyimak dan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan nanti. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan nilai positif dari tausiah yang akan disampaikan oleh Abuya Ar-Rasy Hasyim. Selamat menyaksikan. Fastabiqul khairat. Fastabiqu itu kata perintah, maka berbuatlah mana yang lebih mana yang tercepat, itu hasyr harfiah. Kalau hari ini terjemahnya berlombalah. Fastabiqu dari istabaqa yastabiqu, mujarradnya sabaqa berarti dahulu ya. Fastabiqu, maka ambil bagianlah kamu sesegera mungkin. Untuk apa? Al khairat. Al khairat untuk amal-amal yang baik. Jadi bukan satu amal. Kenapa dipilih khairat bukan salihat? Kalau amilu, innal ladzina amanu wa amilus salihat. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal yang soleh. Soleh artinya yang cocok untuk kita. Bahkan tidak hanya untuk kita, yang cocok sesuai dengan waktunya, itu disebut soleh. Di jam kerja itu solehnya bekerja, bukan sholat sunat ya. Sepertiga malam terakhir cocoknya, solehnya bangun sepertiga malam, yaitu sholat zikir, bukan amalan zikir pagi petang, nggak nyambung ya. Jadi soleh itu bahasa Arabnya amalan yang sesuai dengan waktu, tempat, dan diri kita. Sedangkan khair itu yang baik-baik, yang engkau pilih. Pilihlah mana yang baik menurutmu dan kejarlah segera. Itu maksudnya al khairat ya. Lalu surat Ali Imran, surat keluarga Imran ayat 133, apa saja yang disebut khairat, kebaikan? Pertama ya, wasari'u ila maghfiratin. Wasari'u sara'a, jadi musara'ah artinya cepat-cepatan ya. Wasari'u, segeralah engkau, cepatlah engkau, ila maghfiratin ya. Jadi apa yang disebut khairat tadi? Di antaranya maghfirah, amalan yang membuat engkau mendapat ampunan. Anak kecil kalau salah, terus supaya dimaafkan orang tuanya, apa yang dilakukan? Ada kalanya dia bermohon, ada kalanya dia membuat sesuatu yang membuat orang tuanya senang dan menghapus kesalahan dia. Itu namanya maghfirah.
Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Segeralah, cepat-cepatlah engkau mencapai ampunan dari Tuhanmu, ya. Rabbikum. Wa jannatin, dan surga. Surga itu Bapak Ibu bahasa Sanskerta, tapi bahasa asli dari jannah artinya kebun, taman-taman, itu jannah. Kenapa? Karena orang Arab itu negerinya tandus, maka diilustrasikan negeri yang tempat Allah memberi nikmat itu negeri yang banyak kebunnya. Kalau orang Indonesia yang kebayang sama dia apa? Padang pasir, ya. Kita senangnya padang pasir kan? Coba tahan setengah jam di padang pasir. Kita bayangin juga kalau ada negeri yang ada saljunya, itu bagus. Nanti kalau ada rezeki coba nanti ke negeri yang ada saljunya, 15 menit aja pasti pengen pulang. Itu cuma enak pertama kali dan di foto indah, karena orang di foto nggak merasa dingin, tapi kok yang di dalam foto kedinginan. Itu kita aja ke puncak, dinginnya bukan main, ya. Puncak lagi dingin-dinginnya Pak. Saya baru malam tadi ngopi di puncak, itu dinginnya menggigil, ya. Kita motoran, Masya Allah, menggigil, ya. Akhirnya ngantuk-ngantuk, ada musola baru kita tidur. Bayangin, itu baru puncak itu. Jadi negeri kita ini sudah sangat seimbang sekali, dan orang Arab kalau kesini ya nyebutnya ini surga dunia. Maka kata jannah diterjemahkan jadi surga atau sorga, itu cara ulama terdahulu berdamai dengan pemahaman atau alam bawah sadar orang-orang kita. Orang-orang kita dulu mengartikan sorga pun beda dengan sorga yang dimaksud oleh Hindu Buddha, ya. Ini surga itu kan bahasa mereka, ya, bukan bahasa orang Islam itu surga itu. Maka jika ada yang keberatan dengan terjemahan Rabb, ilah, jadi Tuhan, jangan gunakan kata surga dan neraka, karena surga bahasa agama sebelumnya juga, neraka juga agama sebelumnya. Puasa, bulan puasa, bahkan kalau perlu ganti bahasa semua. Tapi dia lupa bahwa Abu Jahal juga pakai bahasa Arab, ya. Benar nggak? Abu Jahal, Abu Lahab diabadikan di Quran, tabbat yada abi lahabi wa tabb, ya, celakalah tangan Abu Lahab. Maka kita tidak akan mengarabisasi manusia, tapi kita mengislamkan diri kita dan orang lain. Itu bedanya, ya. Wa jannatin, bersegeralah kamu ke surga atau kenikmatan akhirat. Jadi kalau boleh diterjemahkan, jannah itu kenikmatan akhirat. Arduhas samawati wal ard, luasnya tempat nikmat itu seluas langit dan bumi. Uiddatil muttaqin, yang dipersiapkan, dijanjikan untuk orang yang muttaqin, ya. Guru saya menerjemahkan ardu pakai ain itu lebar. Arduha itu baru lebarnya, bro, katanya. Sedangkan tauluha, panjangnya lain lagi. Jadi lebarnya selebar langit dan bumi, tapi kalau panjangnya lebih panjang lagi. Namun ada masyaikh kita yang ahli-ahli rohani menerjemahkan arduha, satu akar kata dengan a'rad, nikmat yang sifatnya tambahan. Arduha, ya. Maka nikmat sekedar tambahannya saja itu seluas langit dan bumi. Adapun tauluha la haddalaha, sedangkan panjangnya tidak ada akhirnya. Kenapa? Karena surga itu ada dua. Ada surga jannatus syahwah, surga syahwat, surga kawin, makan, main, itu di sana.
Khamar di sini haram, di sana halal. Ya. Apalagi makan apa aja boleh. Walahum ma yasha'un. Apapun yang mereka mau mereka dapat. Sayyidah Aisyah mainan kuda lalu bersayap. Ini bukti bahwa seni-seni yang meniru binatang, apakah bentuknya ya miniatur, patung-patung kecil, kerja apa ya, semacam handcraft gitu ya, apa, atau bentuknya lukisan, itu tidak haram jika tidak disembah. Ini dalilnya. Sayyidah Aisyah mainin kuda yang bersayap, lalu baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan, nanti kamu di surga akan melihat ada kuda bersayap. Maka boleh juga diartikan bahwa surga itu apapun yang kita imajinasikan di sana hakiki. Yang terbayang di sini, di sana hakiki. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW menyebut surga itu ada dua jenis. Ya, ada surga yang tidak terbayang oleh pikiran, walam takhtur bibalil bashar, tidak pernah terbayang oleh manusia, tidak pernah lihat mata, ya. Tapi dia berupa kenikmatan zahir. Namun ada yang kedua, satarawna rabbakum kama tarawna syamsa bila sahabin. Kalian akan dapat nikmat yang lebih besar lagi, itu nikmat memandang yang punya surga. Itu surga yang paling tinggi, ya, surga memandang. Dapat gaji itu nikmat, tapi diundang ke istana itu lebih nikmat lagi. Maka saya punya kiai, dia mengabadikan foto dia dengan Presiden Soeharto, padahal dia pengkritik Soeharto. Yang paling lucu, teman saya mahasiswa bencinya sama Jokowi luar biasa, tapi ketika diundang setelah demo ke istana, itu foto bersalaman dengan Pak Jokowi itu dia simpan dan dijadikan status di WA. Ternyata kalau sudah diundang ke istana lain cerita, ya. Padahal pengkritik Jokowi. Itu baru dunia, ya, baru dunia. Sahabat saya seorang pekerja di, ya, pejabat lah di rumah sakit. Dia pensiun lalu diundang oleh Menteri Kesehatan. Itu senangnya bukan main, cuma diundang oleh menterinya. Gimana kalau diundang Rasulullah SAW? Ya, Rasulullah itu punya surga sendiri. Jangankan Nabi Muhammad SAW, di salah satu pengalaman Mi'raj Nabi Muhammad SAW, beliau dibawa berputar, berkeliling terbang oleh Sayyidina Jibril. Lalu setelah agak lama dan lelah, Nabi Muhammad SAW dikabari oleh Sayyidina Jibril, ya Muhammad, itu baru kebunnya sahabatmu Abu Bakar Siddiq. Ya, baru kebun Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Seakan Jibril kasih tahu kalau engkau lebih luas lagi, engkau justru yang punya surga. Syarat masuk surga apa? Dapat syafaat Nabi Muhammad SAW, nggak ada lagi. Maka syafaat Nabi Muhammad SAW itu mutlak. Orang mengira beramal masuk surga, nggak bisa, mesti dapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Hatta, ya, disebutkan, kamu lan tadkhulal jannah la yadkhulal jannata ahadukum bi amali. Hadis sederhana sering kita dengar. Kamu gak masuk surga dengan amalmu. Nggak ada orang masuk surga dengan amalnya sendiri.
Kenapa? Kalau bapak saudara ibu semua, kita bisa beramal, bisa sholat, bisa haji umroh, itu siapa yang pertama kali mengajarkan? Orang tua, guru orang tua kita dari siapa? Dari gurunya sampai ke siapa? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk diterimanya amal kita mesti sesuai dengan yang pertama kali ngajarin itu. Jadi kalau hari ini orang mengatakan nggak usah berguru, langsung aja ke kitab dan sunnah. Loh, kitab dan sunnah itu produk orang berguru. Bisa nggak baca Fatihah Bismillah tanpa guru? Nggak bisa. Anak-anak kita baca Iqra pakai guru. Masa ingin memahami satu ayat Quran nggak berguru? Lalu menghina sanad guru-guru ulama-ulama kita yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu aneh. Bagi saya aneh. Membaca ayat, cara membacanya mesti berguru, apalagi memahami isi bacaannya, ya. Nah, itulah yang disebut bid'ah. Apa yang disebut bid'ah? Ketika Sayyidina Muhammad SAW tidak mengakui amalan kita. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Siapa yang buat satu amalan yang bukan berasal dari amrina, perintah urusan kami, fahuwa rad, maka dia tertolak. Tapi ulama kita, Imam Izzuddin bin Abdus Salam menjelaskan, bab bid'ah itu bab sempit, jangan diperlebar. Hadis ini nggak banyak, hadis bid'ah itu cuma 1, 2, 3, 4. Selebihnya yang cuma tambahan-tambahan, tapi yang inti cuma 2. Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Setiap bid'ah sesat masuk neraka. Yang pertama yang pertama yang tadi. Habis itu yang barusan saya sebut. Cuma 2 itu. Selebihnya tidak terlalu kuat. Lebih banyak kalam sahabat dan tabi'in. Maka ulama kita, imam-imam kita yang ahli sunnah mengatakan bid'ah itu bab sempit. Artinya perkaranya nggak banyak, masalahnya nggak banyak. Tapi hari ini muncul kelompok yang memperlebar persoalan bid'ah. Yang nggak bid'ah disebut bid'ah. Ini musibah hari ini, ya, musibah yang muncul di umat Islam hari ini, memperlebar makna bid'ah. Baik, ya. Jadi Bapak Saudara bukan Allah. Nah, kembali ke ayat tadi, berlomba-lombalah mencari kebaikan, beramal yang baik. Baik ini ada yang mahdhah, ada yang sudah dibatasi oleh baginda Nabi Muhammad SAW, seperti sholat subuh. Kita kalau lagi rajin kan nggak boleh ditambahin jadi banyak, ya. Sholat zuhur kalau lagi males kan nggak boleh dikurangi. Ntar aja deh asar aku lebihin, kan nggak bisa. Kalau lagi senang puasa terus kita mau puasa di hari syak atau di hari raya kan nggak boleh. Kenapa? Amalan itu ada yang sudah limit, dia sudah terbatas dan tidak dihapus lagi. Namun ada yang tidak terbatas. Apa yang tidak terbatas? Amalan kolbu. Kolbu itu tempat ilmu pengetahuan. Maka amalan yang tidak ada habisnya itu amalan qalbiyah. Amalan kolbu ini yang dilupakan orang. Kita kalau nyebut amal selalu fisik, duit, ngeluarin sedekah, sholat banyak-banyak, ya. Maka kita sering menganggap standar orang soleh itu sholat. Padahal banyak hari ini caleg-caleg yang sholatnya banyak itu stres, karena dia sholat banyak tapi kolbunya nggak sholat. Berarti dia belum sholat. Nih, kita kasih jurus sederhana, kaidah sederhana. Orang yang masih bisa stres, berarti sholat dia belum dengan kolbunya. Karena sekali orang bisa sholat dengan kolbunya, selama-lamanya dia bisa dapat mengendalikan kolbunya. Mau dia anjlok bagaimanapun, dia ingat titik terendah, yaitu waktu sujud. Nggak ada orang panik-panik kalau sholatnya dengan kolbunya, ya.
Itu sebabnya Imam Bukhari ya di Kitabul Iman menyebutkan bahwa amal qalbu lebih mulia dari semua amal. Amal qalbu lebih mulia dari semua amal. Imam Ghazali dalam kitab Qimiyus Sa'adah ketat mengatakannya. Apa kata beliau? Yang kenal Allah itu bukan badan ini, yang kenal Allah itu qalbu. Maka amal qalbu itu disebut awaluddin, itulah awal agama, itulah tengah agama, itulah puncak beragama. Ini anak-anak kita ini, kalau dia nggak kenal sama yang banguninnya, tidur lagi Pak. Tapi kalau yang bangunin ustadznya bangun nggak dia? Bangun. Kalau temennya bangunin, ntar aja gitu. Ya. Ini anak-anak nih, ya kita kan pernah nyantri. Kalau yang bangunin teman ya bro. Tapi kalau yang bangunin ustadznya, langsung itu, langsung berdiri. Padahal kita kalau mau bangun kita duduk dulu, kita langsung berdiri. Cepet, conditioningnya cepet. Apalagi kalau yang datang, Pak Kiai ini yang datang, langsung semangat tuh ya, kedengeran ya. Pak Kiai di masjid langsung datang semua. Begitu spiritnya. Maka teman saya yang baru bangun pesantren itu kalau dia jarang di pesantren atau sehari saja tidak di pesantren, dia melihat santrinya loyo, ustadznya juga loyo. Kalau waktu dulu kiai kami meninggal, saudaranya juga seorang kiai di Cirebon, apa katanya? Kiai itu ruhul ma'had, itu spirit ruhnya pesantren. Jika kiainya berpulang, spiritnya padam. Oh, kami menangis mendengar begitu ya. Maka saudara-saudari karena Allah, surga yang kita cari bukan surga fisik semata, tapi surga yang di situ ada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Tadi kita menyinggung bahwa masuk surga bukan dengan amal. Kenapa? Nabi sendiri itu diberikan surga itu atas nama rahmah. Ayyataghammadani Allahu birahmatin. Namun hakikat diri beliau adalah rahmah. Rahmah itu kasih sayang. Atas dasar kasih sayanglah Rasulullah SAW mendaftarkan nama kita masuk ke dalam daftar ahli surga. Jadi sholat tadi saya nggak yakin juga diterima itu. Ini percaya deh Pak, saya nggak yakin sholat tadi diterima. Itu sebabnya penutup sholat oleh Imam Syafi'i, satu-satunya imam yang mewajibkan dan menjadikan sholawat sebagai rukun sholat. Karena satu sholawat 10 rahmat turun. Harapannya, nah ini sir mazhab Syafi'i. Dan kenapa sampai hari ini saya tidak pernah keluar dari mazhab Syafi'i? Karena di situ dia menggabungkan antara sesuatu yang syariat dengan hakikatnya. Orang kalau tidak sholawat, amalnya nggak diterima. Nah, kalau orang bersolawat, dia dapat kasih sayang Allah, baru amalnya disertakan. Kalau nggak disertakan. Ya. Itu sebab juga umroh tanpa atau haji tanpa ziarah itu nggak sempurna, walaupun nggak masuk rukun dan syarat. Karena orang haji umroh itu berkat Nabi Muhammad SAW. Nah, kita masuk ke hadis yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah, dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat yang hanya 3,5 tahun bersama Nabi Muhammad SAW, tapi dia mengejar ketinggalan dia, maka dia berguru kepada sahabat yang lebih tua dan mendengarkan hadis dari sahabat-sahabat yang lama mendengar Nabi Muhammad SAW. 3,5 tahun dia bersama Nabi Muhammad SAW, tapi hasilnya 5.000 hadis dia pegang. Sedangkan sahabat yang mungkin lebih tua, ada 20 tahun, itu nggak nyampe 5.000 hadis. Bahkan 50 hadis pun sulit kita dapat dari sahabat tersebut.
Oleh karenanya Abu Hurairah sangat senang sekali oleh orang-orang tertentu dibully, ya. Dan dipertanyakan, termasuk salah satu kiai yang baru meninggal di Indramayu, ya. Tahu namanya, baru meninggal, ya. Saya agak heran kok ada kiai mengkaji kitab tasawuf tapi membuli Abu Hurairah, itu heran, ya. Dulu kita sempat kritik, ya, tapi karena sudah wafat, semoga Allah memaafkan, mengampuni beliau. Tapi itu berat sekali, Pak. Menghujat sahabat itu berat sekali dosanya. Jangankan hujat sahabat, hujat orang biasa aja berat dosanya. Ya, sibabul muslim fusuk, mencaci, merendahkan sesama muslim itu fasik. Apalagi merendahkan pemukanya orang Islam, yaitu para sahabat yang mereka telah dijamin radhiyallahu anhum, Allah meridhai mereka. Maka kalau mau nyeleneh, jangan nyeleneh bagian-bagian adab, ya, itu adab sesama muslim. Kalau mau nyeleneh bagian pemikiran murni, ya, yang itu belum ditutup pintunya oleh Rasulullah SAW, ya. Kalau pemikiran ini bab ijtihad nggak pernah ditutup oleh Rasulullah SAW. Bab ma'rifat nggak pernah ditutup oleh Nabi SAW. Yang pernah ditutup oleh Rasulullah adalah bab syariat, ya. La nabiyya ba'di, nggak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW, nggak ada lagi syariat baru. Nah, dalam syariat Nabi Muhammad SAW mencaci, merendahkan sesama muslim, apalagi orang yang pertama Islam, itu hukumnya Masya Allah, ya. Hukumnya bukan hukum dosa, hukumnya hukum penghinaan. Kalau dosa cuma disiksa-siksa selesai, tapi ini adab. Orang melanggar adab dengan orang bersalah itu beda hukumnya, Pak. Ya, orang menghina, merendahkan sesuatu yang mulia dengan orang bersalah itu beda babnya. Itu sebabnya permusuhan di muka bumi itu lebih banyak persoalan adab. Kalau salah orang minta maaf selesai, tapi kalau menghina itu jarang orang minta maaf, ya. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau mau nyeleneh bab ini, nah, di bab apa? Di bab pemikiran yang masih belum ditutup, nggak ada masalah, ya. Kalau mau agak beda-beda sama orang, itu bab pemikiran yang nggak pernah ditutup. Contoh nih, riba haram, betul nggak? Bank ada nggak di zaman Nabi SAW? Maka berbeda dengan orang lain tentang hukum bank itu boleh. Kenapa? Karena bank tidak pernah ada di zaman Rasulullah SAW. Awal BPJS muncul, itu orang haramin BPJS, tapi yang mengharamkan ketika sakit, dibuatkan BPJS semua orang, terus dia nggak bayar, dia bersyukur, sujud syukur sama Allah. Lalu dia mengeluarkan, saya mencabut fatwa haram BPJS, ya, betul nggak? Banyak lagi ya. Hadis pertama Nabi SAW dari Sayyidina Abu Hurairah mengatakan, badiru bil a'malis salihah fasatakunu fitanun ka qita'il lailil muzlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Badiru dari kata badara, yubadiru mubadarah, artinya segerakanlah secepat mungkin. Ngapain? Bil a'malis salihah, beramal yang soleh. Jadi kalau punya harta, punya ilmu, punya waktu, saya bagi 3: punya harta, punya ilmu, punya waktu. Kalau ngikutin hadis tambahin 1 lagi, punya kesehatan. 4 itu. Kalau punya ini, jangan tunggu tahajud pas tua. Karena orang tahajud waktu muda, kalau sulit, maka sulit tahajud waktu tuanya. Jangan tunggu rajin ke masjid kalau sudah pensiun. Karena untuk ke masjid butuh jalan cepat. Kalau kita kemudian nunggu pensiun, kakinya keburu asam urat. Atau nanti antara tulang dan tulang itu kan ada apa namanya? Ya. Iya, pelumas itu. Tambah tua, berkurang itu, Pak. Maka orang di atas umur 45-an itu tidak dianjurkan olahraga
cepat dan keras. Kenapa? Nanti takutnya itu bergeser. Ya, kata instruktur saya dulu ya. Kalau kamu boleh nih. Ya, kalau saya udah nggak boleh katanya. Kalau dia jalan cepat, kalau saya lari cepat. Ya, waktu umur kita masih 25-an. Sekarang udah berasa juga Pak kalau lari 10 menit tuh mulai berasa ya. Tapi alhamdulillah, untung belum sampai umur segitu. Jadi amal fisik untuk fisik. Maka soleh itu yang fisik. Sholat itu bagian dari amal fisik. Amal saku, amal dompet ngapain? Berbagi. Maka orang yang memperbanyak sholat, sedangkan dia belum bersedekah, tabungannya banyak, itu tidak soleh. Sholatnya soleh, tapi yang di kantong dia belum soleh. Ya, jadi ini wirid setiap hari bersedekah, dicicil aja, ya, biar nggak berasa ngeluarinnya. Kapan orang sadar dia sehat? Kalau dia sakit. Kapan orang sadar hidupnya betul-betul banyak nikmat? Kalau nikmat dicabut. Sebelum nikmatnya berkurang, baik nikmat harta, nikmat waktu, nikmat sehat, waktu duit ada, waktu tubuh kuat, lakukan amalan yang menurut kita berat. Apa yang paling berat itu disebut amal soleh. Kalau duit lagi ada, badan lagi kuat, badan sehat, yang paling afdol apa? Amalan yang gabungan antara fisik dan materi. Kalau sudah nggak kuat, terakhir perlu amal kolbu. Ya, amal kolbu itu basic dan dia paling terakhir. Itu sebabnya pengajian kalau yang benar ya Bapak Ibu ya. Semoga pengajian kita termasuk yang benar itu. Ya, kita nggak mengatakan pengajian kita pasti benar, tapi semoga Allah masukkan kepada lingkaran yang benar. Amin ya. Pengajian yang benar itu qutul qulub wa ghazaa'un lil arwah. Dia menjadi nutrisi kolbu, makanan rohani. Maka cek habis dengerin khutbah, kolbunya tambah kayak habis dicas atau tidak. Kalau tidak, berarti kita mungkin merendahkan khotibnya, atau memang khutbahnya kurang berkualitas. Atau habis pengajian ini tidak ada sesuatu apapun yang berubah dari kolbu Bapak Ibu, berarti materi saya kurang oke, atau niat Bapak Ibu yang kurang pas. Gitu ya. Semoga dua-duanya pas, nyambung. Amin ya. Fasataku, nanti akan muncul fitanun. Fitan jamak dari fitnah, artinya kekacauan, masalah-masalah. Ada fitnah yang sifatnya zatiyah, berasal dari diri kita. Ada fitnah yang sifatnya aradiyah, sifatnya dari luar. Pandemi, kita terhalang mau ngapain, itu kekacauan dari luar. Kalau dari dalam badan, ada yang sifatnya batin, ada yang sifatnya zahir. Kalau yang batin, misalnya kita lagi stres, kita lagi terpuruk, masalah pikiran kita banyak, itu disebut fitnah batiniyah. Ada yang sifatnya zahir, badan sakit ya. Tiba-tiba muncul virus, punggung kita sakit aja Pak, 2 hari aja ya, muncul virus begitu, kayaknya punggung kayaknya mau rontok semua. Nah, orang kalau udah begitu nggak bisa ngapa-ngapain ya, itu fitan. Atau yang sifatnya apa, dompetnya mulai menyusut, rezekinya mulai berkurang. Jika itu terjadi, itu disebut fitnah. Jadi fitnah dalam bahasa Arab lain dengan fitnah bahasa Indonesia. Fitnah bahasa Indonesia menuduh orang. Sedangkan fitnah dalam bahasa Arab, apapun kejadiannya, baik dalam diri kita atau dari luar diri kita, yang membuat kacau dan tidak stabil, itu disebut fitnah.
Fitnah kekacauan itu kaqita'il lail muzlim, seperti malam, potongan malam yang sangat gelap. Ya. Pernah jatuh nggak dari motor? Rasanya aneh loh, kayak telinga kita bunyi nyiu gitu. Ya, saya pernah begitu ya. Atau ada yang pernah ikut sparring bela diri, tiba-tiba pala kena tung jatuh. Oh, itu aneh tuh rasanya. Alam tuh kayak aneh gitu. Ya, dunia tuh kayak berhenti sejenak gitu. Atau pernah pingsan karena penyakit tertentu, bangun-bangun sudah di rumah sakit. Itu rasanya aneh. Ya. Itu yang disebut qita'il lail muzlim. Itu pada diri. Yang paling aneh waktu pandemi. Saya mau berangkat ke luar negeri, Pak, nggak jadi. Tanggal 15 Maret, Depok nomor 1 kena pandemi, katanya begitu. Ya, tapi saya ketemu beberapa gubernur yang hebat selama pandemi. Selalu provinsi dia aman dari laporan. Saya tanya, Pak Gubernur, rahasianya apa? Kok provinsi sebelah laporannya horor terus? Kalau di sini kok beres? Tenang Bu ya, katanya. Itu mah urusan kita sama rumah sakit dan dokter-dokter. Ya, kita mengutamakan keamanan pikiran, perasaan daripada berita. Jadi bagi dia salah satu cara menyehatkan masyarakat dia, jangan beritakan yang buruk-buruk. Ya. Apalagi masa pandemi, dan itu ternyata berhasil. Provinsi tersebut paling banyak pengajiannya waktu pandemi, tetap aja pengajian jalan, ya, dan orang-orang sehat saya lihat. Ya. Jadi berita itu bahaya loh Pak. Nih contoh, mohon maaf, nih kalian jangan pernah bully temannya banci gitu ya, bencong gitu, jangan deh, yang cowok-cowok. Karena dalam diri manusia ini ada hormon keperempuanan, namanya apa Pak Dokter? Apa? Estrogen ya. Itu kalau saya ngomong nih dalam bab rohani, saya ngomong, kamu cewek gitu. Nanti lah lama-lama dia gemulai Pak. Nah, hati-hati. Itu sebabnya berteman dengan orang yang kemayu, kita ikut kemayu. Karena kita terhipnotis oleh mata. Kalau yang tadi omongan, banci gitu. Lama-lama begitu Pak. Lah ini kejadiannya bukan hanya pada orang biasa, santri Pak. Yang sekarang jadi ustadz, saya kenal itu orang bermasalah secara orientasi seksual. Saya kenal Pak beberapa, nauzubillah min dzalik ya. Itu faktor dulu waktu dia masih remaja, pernah digituin orang atau pernah berteman. Nah ini banyak terjadi, semoga ini berubah ya pada laki-laki yang sering bergerak di dunia fashion. Karena dia sering ngelihat perempuan yang gemulai-gemulai, itu berefek pada dirinya. Serius Pak, ya berefek ya. Jadi sudah benar ini ya, santri laki pisah dengan perempuan, tapi tolong Pak Kiai, guru perempuan tetap ada di kelas laki-laki, supaya dia kenal ini loh perempuan. Dan ada pertemuan sekali ya. Bahkan kalau perlu, ini saya agak beda dengan beberapa pandangan teman-teman ya. Bagi saya ada ikhtilat yang boleh, campur baur lawan jenis yang boleh. Salah satunya pas belajar satu kelas. Itu sebabnya saya masukin anak saya ke salah satu pesantren yang saya tanya, kelas banin, banat, santri laki dan perempuannya digabung atau tidak? Kata pengurusnya digabung. Saya langsung masukin Pak salah satunya, masukin daftar kita. Lalu baru kita lihat kurikulumnya apa. Jadi si anak ini dia tahu, dia kalau lagi seneng bukan sama sesama jenisnya, tapi kepada yang beda jenis sama dia gitu. Dulu kita penganut pemisahan ketat, tapi apa yang terjadi di beberapa asrama santri itu mulai ada perilaku homoseksual yang berbahaya, dan itu terungkap. Nah, jadi jangan pernah bully temen ya, banci lu gitu, cewek lu gitu, cowok cantik gitu, jangan ya.
Ya semoga istilah gemoy-gemoy ini hilang ya. Saya nggak suka Pak. Ya, presiden terpilih walaupun belum dilantik dan diumumkan, dan walaupun ada orang yang mau buat hak angket, ya, kata gemoy itu sebaiknya dihentikan, karena itu bisa merubah karakter dia nanti. Ya, itu berbahaya. Ya. Jadi jangan mau dibilang, cowok cantik, ya. Kamu dibilang cowok cantik gak? Ya. Kekuatan kata-kata itu bisa menumbuhkan, nah, nanti bisa dicek secara ilmiah. Nanti hormon itu muncul Pak. Hormon apa tadi namanya? Saya lebih senang nyebutnya hormon feminis gitu ya, hormon keperempuanan. Sama kalau orang bilang, ya, kamu keren deh. Wah, itu ada satu hormon dalam diri kita yang membuat kita bahagia dan percaya diri. Itu terbit lebih banyak. Nah, itu sebabnya Imam Syafi'i mengambil ilmu ini, ilmu bab niat, lalu beliau jadikan sebagai sugesti, disebut melafazkan niat, talaffuz bin niyah. Kekuatan menyebutkan, melafazkan niat. Walaupun di hadis melafazkan niat itu cuma satu bab, yaitu bab haji. Haji itu ada labbaik Allahu hajjan wa umratan. Ya. Disebutkan, ya Allah, aku berniat menerima, menjawab seruanmu haji dan umroh. Kalau sholat kan nggak ada dalilnya pakai niat, tapi Imam Syafi'i menganggap umroh haji itu amalan fisik, sholat juga ada fisiknya. Supaya tertanam maka mesti dikalamkan. Sengaja aku sholat gitu. Yang penting baca usolinya jangan setelah takbir. Jadi yang bid'ah itu baca usoli setelah takbir. Sengaja aku sholat padahal udah takbir, itu baru bid'ah. Ya, sama dengan orang nanya, apakah bid'ah salam-salaman habis sholat? Iya, bid'ah kalau sebelum salam. Kalau sudah assalamualaikum kanan kiri sudah tidak bid'ah. Ya, ada aja hari ini orang-orang membid'ahkan yang nggak bid'ah itu. Ya. Oke, anak-anak ya, jangan bully-bulian, jangan bully-bully dengan kata-kata yang seperti itu. Ya, sibabul muslim fusuk, merendahkan sama muslim itu kefasikan. Ya. Dan juga menyebabkan dia fasik. Ya. Pagi-pagi seorang mukmin itu imannya bagus, sore sudah berubah. Sore dia mukmin, pagi sudah berubah. Oleh karena itu, saya bertemu seorang syekh dan dia mengatakan, Razi, amalkan dan ajarkan, mau beramal apapun mulai syahadat. Ini zaman fitnah. Loh, kenapa Kiai? Gitu saya tanya. Karena bisa jadi kamu detik ini masih dianggap beriman oleh Allah, tapi 1 jam kemudian pikiranmu, hatimu berburuk sangka kepada Allah atau takdir Allah, dan itu dihitung kufur secara hakiki, secara hakikat. Walaupun secara hukum status keimanannya masih disebut mukmin, tapi di sisi Allah sudah disebut fasik, bahkan kufur nikmat. Maka sebelum sholat syahadat dulu, ya, ulang syahadatnya, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tiada yang berhak disembah kecuali Allah, Nabi Muhammad Rasulullah. Baru takbir. Itu bid'ah enggak? Enggak. Kecuali kalau dibaca setelah takbir. Ya, mau ngapain nih? Mau zikir pagi sore, mau baca Quran, mau ngajar. Saya mau khutbah aja saya syahadat dulu Pak, mau ngajar. Ulang dulu kalimatnya dalam hati. Khawatir nur iman kita sempat padam, kita mau ngajarin iman sama orang. Ya, mau menghidupkan api orang lain, api kita padam, bisa nggak? Nggak bisa, ya. Yabi'uddinahu bi'aradin minad dunya. Dia menukar agamanya dengan arad. Nah, arad itu hal-hal yang sifatnya duniawi. Hal-hal yang sifatnya duniawi nggak mesti duit. Nggak mesti orang jual agama untuk politik. Nggak, urusan sederhana aja. Ya.
Orang-orang yang ingin terlihat soleh di hadapan makhluk itu sama dengan menjual agama. Itu pencitraan paling kecil. Ya. Maka ada orang nanya, ya, ada ustadz, rumahnya harganya 80 M, terus diposting di TV. Boleh nggak riak begitu? Ya. Riak duniawi boleh nggak gitu? Ya, saya nggak ada urusan dengan orang kaya atau miskin. Mau dia ustadz itu kan cuma performan dirinya. Ini kaidah ilmu rohani. Kaidah ilmu rohani. Imam Al-Barkawi punya kitab At-Tariqah Al-Muhammadiyah, sudah diterjemah Tarekat Muhammad. Tarekat Muhammad. Silakan cari online-nya, ada itu. Ditulis oleh Imam Muhammad Al-Barkawi. Apa kata beliau? Riya itu yang haram fid din, dalam agama. Maka caleg itu kan riya, pencitraan, Pak. Itu boleh karena bab dunia. Artis dia pamer rumahnya, pamer mobilnya. Si ustadz itu kan artis. Saya bukan lagi bela dia, coba kalau orang nanya hukum rohani, jika dia pamer dunianya, rumahnya, pamer apalagi tadi mobilnya, motornya roda 3, itu bab mubah. Cuma mungkin karena dia seorang ustadz, elok tidak elok yang dipertanyakan orang. Tapi kalau pertanyaannya ini riya, ini bukan riya yang mamnu'ah, bukan riya yang dilarang, ini riya yang mubah. Siapa yang mengatakan itu? Imam Barkawi. Dia dikutip dan diringkas dari Ihya Ulumuddin. Jadi kitab At-Tariqah Al-Muhammadiyah itu beliau sarikan isinya dari kitab Ihya Ulumuddin. Maka riya itu tidak boleh dalam urusan agama. Ini sederhana, kita riya bab dunia. Bapak Ibu senang nggak rumahnya dicat? Rumahnya bagus, senang nggak? Pakai baju bagus, senang nggak? Kelihatan sama orang. Itu riya dunia. Boleh? Boleh. Itu kalau pertanyaan, boleh tidak boleh. Tapi elok nggak? Itu bab hubungannya dengan tradisi, adat dan norma tertentu, ya. Jadi jangan ikut terpancing, ya, untuk membicarakan keburukan orang. Kita ternyata pelakunya setiap hari. Kita ingin terlihat seperfect di muka orang. Kalau posting di sosial media, di Facebook atau sejenisnya, itu foto yang bagus dan jelek. Lah apa bedanya? Jadi sebelum kita komentar terhadap orang, perhatiin dulu diri kita sama nggak? Jangan-jangan kita lebih parah dari orang itu. Yang kecil-kecil aja kita posting, dan ternyata orang senang sekali, ya, di Facebook, sosial media, Instagram. Orang kalau nggak posting kebahagiaan, orang posting penderitaan untuk mencari perhatiannya. Intinya mencari perhatian sebenarnya. Posting apa aja? Kebahagiaan. Yang kedua apa? Posting penderitaan. Maka salah satu, saya orang filantropi, Pak, ya, bertahun-tahun pernah bekerja di dunia filantropi. Filantropi ini dunia narik sedekah. Makanya belajar dari situ, kita buat yayasan pengajian, pesantren tarekat, ya. Saya nggak berani fundraising lisan, karena setelah belajar ilmu filantropi, masya Allah, ya, cara menggait donatur itu macam-macam. Ada orang yang buka bajunya pas hujan-hujan, terus di pertigaan begini gitu. Ada mak-mak bawa anak kecil, terus sampingnya ada yang main gitar gitu. Itu gaya filantropi. Dan betapa teganya dia bawa anak kecil di panas-panas siang hari. Ya, saya nggak kasihan namanya begitu, karena dunia saya dulu begitu. Dulu kita masuk keluar masuk tempat-tempat begitu. Jadi ada orang yang memanfaatkan suatu yang lain, bahkan lebih dari memanfaatkannya, eksploitasi untuk kepentingan materi dia, ya. Dan yang paling kemudian menjadi pantangan kami, jadi dunia filantropi yang sudah dewasa, mereka tidak mau lagi jualan penderitaan, ya. Kan banyak yang jualan penderitaan untuk menggait rezeki, benar nggak? Ya, oleh karenanya saya menentang filantropi norak itu, ya. Karena banyak orang yang memanfaatkan itu, ya. Itu yang kita kemudian besarkan, ya. Kita sempat publish beberapa waktu lalu
yang menjual penderitaan salah satu saudara kita di Timur Tengah untuk kepentingan kelompok dia, bahkan saku dia sendiri. Baik ya, hadis kedua, dan mungkin ini atau dua hadis lagi lah kita baca pendek ya. 2 hadis lagi biar ganjil, 3 hadis 2 ayat, jadi 5 ya. Dari Sayyidina Abu Sirwa ya, Uqbah bin Al-Harith, beliau mengisahkan, nah ini sahabat mengisahkan, dia pernah sholat di belakang Nabi Muhammad SAW ya. Saya mencari kiai tua sepuh yang dia pernah ketemu dengan kiai fulan yang umurnya sudah lama sekali, tapi muridnya sekarang masih ada ya. Satu kali saya ke Cibarusah Bapak Ibu, itu musim pandemi, ketemu seorang kiai umurnya 119 atau 120, dan dia dulu ngaji di Mekah 2020 umurnya 119. Berarti dia lahir tahun berapa tuh? 1901. Dan dia ketemu orang yang kalau saya lewat Syekh Fulan itu jaraknya ke guru yang dia punya guru itu 3 orang. Kalau lihat dia cuma 1 orang. Jadi ya panjang. Kalau lewat dia cuma 1 orang. Dan beliau berwafat 2022. Ya. Pas umurnya barangkali 120. Nah, sekedar mendengarkan doa, hizib, lalu ijazah dari beliau, lalu kita tersambung kepada imam-imam lebih pendek daripada guru saya yang biasa. Dan kami merindukan setiap kali ketemu beliau atau datang ke beliau, kalau beliau cerita ngomong ini, waktu saya di Mekah, saya ngaji, duduk di depan guruku, gitu. Itu kita senang sekali, karena langsung membayangkan kita di depan gurunya. Nah, Sayyidina Uqbah bin Al-Harith berkisah kepada muridnya, apa kata dia? Salaitu wara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinati al-asra fasallama. Suatu kali sholat asar, Nabi jadi imam, aku makmum di belakangnya. Ini murid beliau, Sayyidina Uqbah, itu seakan-akan merasakan dia hadir di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini penting berkisah. Nah, ini untuk guru-guru, jangan pelit berkisah. Jangan cuma perintah-perintah, ya. Jangan cuma marah-marah. Tapi berkisahlah. Kisah itu masuk ke alam bawah sadar. Nah, yang Ustadz khutbah, mulailah khutbah dengan satu kisah riwayat hadis. Gak usah panjang-panjang. Ya, karena kisah itu lebih gampang diterima daripada orang kemudian marah-marah, ya. Summa qama musri'an fatakhatta wa riqaban nasi la ba'di hujari nisa'i. Tapi ini lain, biasanya Nabi selesai assalamualaikum, Nabi zikir sejenak, lalu ngajak orang ngobrol, nyapa para sahabat, atau Nabi itu lagi ngabsen, ngeliatin siapa yang nggak hadir gitu, tapi zikir dulu. Maka zikir sejenak ba'da sholat itu sunnah, ya. Langsung berdiri pas assalamualaikum, karena nggak suka imamnya ahli bid'ah nih, yang nggak ada Nabi begini nih, justru itu yang bid'ah, karena dia langsung berdiri. Yang sunnah itu dia duduk sejenak, mau diikutin bacaan imam atau dibaca sendiri itu urusan dia sendiri. Kalau saya punya wirid sendiri Pak, saya nggak bisa ngikutin imam, ya. Pada asar saya baca hizib nasr dulu, ya, apa hizib bahar dulu misalnya, lalu zikir 100 saya kalau itu imam gampang, lama selesainya. Imam itu mimpin untuk orang yang nggak biasa dipimpin. Nah, ini perkataan Imam Syafi'i, ya. Kenapa dianjurkan imam mengeraskan bacaan supaya yang di belakangnya tidak hafal atau tidak terbiasa mengikuti bacaan si imam. Beda dengan Imam Malik. Imam Malik itu yang sholat di Masjid Nabawi waktu itu orang alim semua, maka beliau mengatakan sebaiknya imam mengecilkan suaranya dalam berzikir pada sholat. Apa sebab? Karena setiap makmum punya wirid sendiri. Jadi fatwa itu boleh beda-beda per masa, ya. Sepertinya Indonesia yang cocoknya Imam Syafi'i, ya. Benar nggak? Tiba-tiba Nabi keluar, Nabi masuk ke rumah istri-istrinya,
ternyata Nabi ngambil sesuatu, ada satu bungkus ya, isinya ternyata emas. Fa kharaja alaihim fara'a annahum qad ajimu min sur'ati. Itu langsung dibagiin kepada fakir miskin. Kenapa? Lagi sholat, terbersit di dalam hati beliau, emas ini mau diapain? Emasnya nanti begini, mengganggu hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mengganggu ini ba'da sholat langsung dibagi. Coba, ada yang sanggup ngikutin Nabi nggak begini? Ini bab hakikat, Pak. Ini bukan bab syariat. Jadi hadis ini bab secara syariat. Orang kalau sholat mulai dari takbir, niat, takbir sampai assalamualaikum, urusan pikiran dia kemana nggak diurus sama syariat. Yang ngurus itu ilmu thariqah dan ilmu hakikat. Maka sekarang sudah wajib orang belajar thariqah. Kenapa? Karena dari kecil kita cuma belajar cara sholat zahir, tapi kita nggak pernah belajar secara sholat batin. Nabi SAW secara batin terganggu oleh tabungannya satu keping emas, langsung dibagi-bagi. Ya, zakartu syai'an min tibrin indana faqaritu ayyahbisani fa'amartu bikismatihi. Kata Nabi SAW, aku terlintas kepikiran sesuatu lagi sholat, lalu katakan kepada istriku, bagi ini. Gak sanggup kan yang punya tabungan? Gak sanggup kita. Ini bab hakikat. Sedangkan bab syariat, tabungan 2,5% per tahun. Jika sampai nisab. Gak sampai nisab juga enggak. Begitu Islam itu rapih, jangan bersedekah kalau nggak sanggup. Sanggupi dulu diri kita baru berbagi, gitu maksudnya. Ada yang sanggup? Kepikiran motornya dibagi. Ada yang sanggup? Kepikiran mobilnya disedekahin. Ada yang sanggup? Nggak ada yang sanggup. Makanya wallahu yatawalla bis-sarair. Yang berhukum syariat langsung Allah. Tapi secara syariat kata Nabi Muhammad SAW, ana atawalla bil-zawahir. Walaupun hadis itu sampai derajat sahih, tapi ulama ahli usul fikih mengatakan ini benar. Aku berhukum syariatku hanya syariat yang zahir-zahir. Ya, lagi ruku nih kelihatan pakai sarung BHS. Ya, wah keren nih gitu. Karena itu Pak, mesti dibagi itu kalau ngikutin hadis ini. Ya, pakai jilbab yang bagus, lagi sholat pakai apa, mukena yang bagus. Waktu sujud terlihat, wih keren ya motifnya gitu. Itu mesti dibagi tuh kalau ngikutin ilmu. Ya. Nah, namun untungnya syariat itu rahmat. Syariat itu rahmat. Maka orang kalau ngomong hakikat bisa kasar. Saya ditunjukin teman saya video seorang YouTuber yang bilang, kalian para kiai, Tuhan kalian tai, katanya. Tuhan kita disebut tai. Kalian katanya bersaksi, apa yang kau saksikan? Saksiin tai. Apalah maksudnya ngomong tai? Allah kita disebut tai sama dia. Oh ternyata dia dapat belajar ilmu hakikat tentang Allah itu apa. Maka setelah itu dia mikir, oh selain ini itu tai semua. Oh gitu. Maka dia keluarkan itu dalam ceramahnya, dalam YouTube-nya. Apa-apaan orang begini, ya. Jadi dia membawakan bab hakikat untuk hakikat itu nggak ada rahmat di situ. Hakikat itu hitam putih. Ya, selama ini saya mengira bab syariat itulah hitam putih, ternyata enggak. Syariat itu semuanya keringanan. Coba cek semua yang kita amalkan itu setelah diringankan oleh Allah. Asbab Nabi Muhammad SAW, sholat yang tadi 50 sekarang jadi cuma 5. Zakat yang tadinya sekian sekarang cuma sekian. Ya, semuanya dimudahin. Zikir yang tadinya sekian cukup 33, 10 gitu. Jadi semua yang kita amalkan sekarang itu efek rahmatan lil alamin. Ya, maka siapapun yang mewarisi Nabi Muhammad SAW mesti dia mewarisi rahmatul alamin. Hadis terakhir penutup, hadis ketiga dalam bab berlomba untuk
menyegerakan kebaikan. Dari Sayyidina Jabir, juga sahabat yang khidmat kepada Nabi dan lebih lama daripada Abu Hurairah, qala rajulun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhud. Nabi, ya, waktu perang Uhud ada yang berkata kepadanya, berarti sahabat, ya. Jika ada seorang berkalam ke Nabi saat perang dan dia mukmin disebut sahabat. Maka yang disebut sahabat orang yang ketemu Nabi SAW di saat tubuh fisiknya ada. Kalau mimpi nggak disebut sahabat, disebut muhibbin atau ikhwan ruhiyah Rasulullah, saudara rohani Nabi atau pecinta Rasulullah SAW, bukan sahabat Rasulullah. Ara'aita in kutiltu fa aina ana. Jadi sahabat Nabi bertanya, wahai baginda Rasulullah, apa pandanganmu? Nah, kalau Nabi berpandangan pasti syariat atau hakikat. Apa pandanganmu jika aku terbunuh waktu perang ini, kira-kira aku masuk surga atau neraka? Apa jawaban Nabi SAW? Fil jannah, kamu masuk surga. Ini orang gak usah nanya-nanya lagi, dia langsung ambil pedangnya, ya. Ternyata orang ini mirip-mirip kayak ilustrasi film kartun anak-anak yang ngomong santai sambil makan, sembari makan terus ngomong, ya, menurut kamu gimana? Itu ketika dia makanan yang dia sedang makan dia buang, lalu dia ambil pedangnya dan dia langsung ke medan perang, ya. Fa'alqa tamaratin kunna fi yadihi. Dia lagi makan kurma, itu kurma dia buang. Summa qatala hatta qutila, lalu dia berperang sampai terbunuh. Jadi sahabat ini gak nanya. Kalau kita kan nanya, pertanyaan kita supaya sedekah zakat yang tadinya 2,5% kalau bisa dikurangi lagi, ya. Jadi sekian lama saya di dunia filantropi, Bapak Ibu, kalau kita buat training atau buat daurah tentang zakat, itu pertanyaan 70% orang-orang kaya pertanyaannya apa? Bagaimana caranya supaya benda-benda objek wajib zakatnya itu tidak kena zakat? Jadi mirip kayak orang mau pajak biar nggak kena pajak terus cari konsultan. Dikira saya konsultan zakat yang bisa, ya, meloloskan barang-barang nggak kena zakat. Ya, secara fikih kita jelasin ini barang kena zakat nih enggak. Nah, ibu-ibu paling seneng dalam satu pemahaman fikih, perhiasan yang emas yang jadi perhiasan nggak wajib kena zakat. Maka mereka ibu-ibu kebanyakan nggak mau nyimpan emas batangan, nyarinya yang perhiasan supaya nggak kena zakat. Banyak sekali, ya. Ketika kita jelasin begitu, gilangnya bukan main. Udah kebayang tuh mau beli apa aja, ya. Beda dengan sahabat Nabi, ya. Maka Nabi SAW, ilmu ini dipakai oleh Ustadz Yusuf Mansur, tapi saya nggak tahu apakah dipakainya lurus atau tidak lurus, itu urusan dia. Tapi metode dia itu top, itu gaya Nabi, metode yang dipakai, ya. Yusuf Mansur itu Ustadz Yusuf, atau canda teman kita Ustadz Ucup gitu, ya. Waktu masih oke-oke dulu Pak, sekarang kan urusannya bisnis, itu urusan dia. Tapi bab zakatnya, cara dia narik orang sedekah, itu keren sekali. Saya baca hadis, nggak pernah paham hadis itu sampai melihat Ustadz Yusuf Mansur begitu Pak. Kita ngaji hadis udah dari tahun berapa gitu, ya. Dari sebelum 2000 kita udah ngaji hadis sama guru kita, ya. 2004 masuk ke kitab Induk yang 6. Satu bab yang saya nggak ngerti tentang Nabi SAW ngomong pas hari raya. Jadi habis khutbah di kalangan laki-laki, karena umat Islam tambah banyak, Nabi 2 kali khutbah. Habis khutbah laki-laki, Nabi kemudian khutbah balik belakang, karena nggak ada mic, nggak ada mikrofon. Salah satu penggalan khutbah Nabi, apa kata Nabi SAW? Wahai perempuan solehah mukminah, kalian ini jika ingin terjaga dari neraka, karena aku melihat kebanyakan penduduk neraka itu perempuan, fatasaddaqna, maka bersedekahlah, apa yang kalian punya keluarkanlah, detik ini juga keluarin. Itu ibu-ibu antingnya dicopot, yang di sini dikeluarin,
dia bawa apa, dikeluarin semua. Ada yang kemudian rumahnya dekat, dia pulang ke rumahnya, dia ambil semua, langsung diserahin ke Nabi SAW. Nabi bersama Bilal. Nabi nggak bawa cowok yang ganteng-ganteng banget ya, carinya yang Bilal, yang kalau senyum cuma giginya yang kelihatan, tapi akhlaknya dan suaranya lebih gagah dari semua laki-laki yang ada zaman itu. Begitu Nabi SAW menjaga hati perempuan. Tapi cash detik itu juga perempuan-perempuan di zaman Rasulullah SAW sedekah tanpa mikir. Ini hadisnya. Karena mereka cash, kalau Rasulullah mengatakan kami dijaga dari neraka, berarti benar terjaga. Maka semua perempuan yang bersedekah saat itu tidak ada satupun yang masuk neraka. Itu maksudnya. Jadi hampir semua dari pojok sana sampai pojok sini nggak ada yang nggak sedekah, semuanya sedekah. Yang nggak punya, dia lihat ada kurma di tangannya, maka dia bagi ke temannya. Nah, ini teman-teman nih, kalian jangan suka nyimpan makanan, berbagi sama teman. Ya, di pesantren, di asrama, jangan pernah numpuk makanan. Apa kata Nabi SAW? Kalau bukan karena Yahudi, maka makanan tidak akan busuk. Nah, ibu-ibu, kadang-kadang saya lihat banyak ibu-ibu yang suka numpuk di kulkas dan tidak suka berbagi. Pas sudah seminggu udah busuk. Udah busuk perlu dibagi, gak begitu. Kalau ingin berbagi, berbagi saat masih kita senang-senangnya. Nah, apa amalan paling afdal? Amalan yang kita lagi senang-senangnya, lagi cinta-cintanya, lagi nafsu-nafsunya matu barang, lalu kita berbagi. Itu yang bisa menebus alam sana, menebus kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala ridhoi yang kita lakukan. Allah ridhoi pengajian pagi ini, meskipun sekali sebulan. Semoga kerinduan kita kepada Rasulullah SAW terobati, ya, bukan kepada guru saja. Guru itu hanya mewarisi ilmu Nabi SAW, maka rindu kepada guru teruskan. Ini rindu kepada Rasulullah SAW, ya. Na'udzubillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahmanir rahim, karim ya azim, ya alim ya alim ya khabir. Allahumma ya Allah salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, sampaikan salawat, salam, rahmat Engkau kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balik hati kami, tetapkan hati kami ya Allah alal iman wal islam wal ihsan, untuk menyempurnakan keislaman, keimanan dan ihsan kepada Engkau. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Ya Allah, Engkau maha tahu hati kami berubah-ubah, hati kami tidaklah istiqamah. Maka jika memang Engkau ubah hati kami ya Allah, ubahlah dari tadinya taat menjadi lebih taat, dari tadinya bermaksiat menjadi orang-orang yang taat, yang tadinya orang-orang yang hatinya malas menjadi lebih rajin dan sungguh-sungguh, yang tadinya sulit tahajud menjadi bertahajud, yang tadinya sulit berbagi menjadi suka berbagi, yang tadinya berpikir buruk menjadi berpikir positif. Allahumma ya Allah, jiwa kami sangatlah gelap, ambisi kami, emosi kami tidaklah teratur. Maka ya Allah, ubahlah jiwa kami, hati kami yang tadinya tidak baik itu menjadi lebih penyabar, menjadi lebih ikhlas. Allahumma ja'al buyutana midraudatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikan rumah kami, lingkungan kami salah satu potongan dari kebun-kebun surgawi. Allahumma ya Allah, ya man ya'lamu ma fis samawati wal ard, ya man ya'lamu ma fis sudur, ya Allah yang maha mengetahui apa yang di langit, di bumi, bahkan yang di dalam kalbu kami. Engkau maha tahu ya Allah isi hati kami. Engkau maha tahu salat kami tidak khusyuk ya Allah. Engkau maha tahu kami beramal kurang tulus ya Allah. Maka bantulah kami, a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bantulah kami untuk senantiasa mengenal Engkau, mengingat Engkau, ikhlas kepada Engkau. Bantulah kami ya Allah untuk husnul khatimah. Bantulah kami supaya dapat mensyukuri nikmat-nikmat Engkau. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana khairan, Rabbana hab lana khairan wa fathan mubina birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad
وعلى آله وأصحابه ولبيته وذريته أجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baiklah, telah kita saksikan tadi secara bersama-sama tausiah yang telah disampaikan oleh Abu Ya'ra Syekh Hasim. Semoga bagi kita yang mendengarkan dan bagi Abu Ya'ra Syekh Hasim yang menyampaikan sama-sama mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang telah kita dengarkan dan kita simak bersama-sama tadi dapat menambah ilmu pengetahuan kita dan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dari tausiah yang telah disampaikan oleh Abu Ya'ra Syekh Hasim tadi dapat kita ambil kesimpulan dan juga ilmunya bahwasanya jangan sampai kita terlena oleh kenikmatan dunia hingga sampai meninggalkan kewajiban kita dan meninggalkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita selalu bersama-sama menjaga diri kita agar tidak terlena terhadap kenikmatan dunia dan selalu berusaha untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk umatnya yang selalu mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga selalu mendapatkan hidayah serta rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga apa yang telah kita dengarkan tadi dapat menjadi ilmu dan juga bermanfaat bagi kehidupan kita dan tentunya semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi penonton yang telah mensupport channel Rahasia Islam ini dengan mensubscribe, like, dan share. Karena dengan bantuan dan support penonton sekalian, kami semakin bersemangat untuk selalu menyebarkan konten-konten yang insya Allah akan memberikan ilmu serta manfaat bagi kita semua. Sekali lagi kami mohon apabila konten kami memberikan manfaat dan juga ilmu serta nilai-nilai positif, mohon bantuannya untuk subscribe, like, dan share, karena dengan melakukannya kita sama-sama telah menyebarkan kebaikan untuk sesama umat manusia.